Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan latar belakang yang menjadi titik awal dari analisis ini. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam pengembangan industri pangan berbasis komoditas lokal. Salah satu komoditas yang saat ini mengalami peningkatan permintaan adalah gula semut aren, yaitu produk olahan nira aren yang dikristalkan. Produk ini memiliki nilai tambah tinggi, daya simpan yang lebih lama, lebih praktis, dan dikenal lebih sehat karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula putih. Provinsi Lampung merupakan daerah dengan potensi aren yang cukup besar. Ketersediaan bahan baku yang melimpah membuka peluang bagi UMKM dan pengembangan industri pengolahan gula semut aren. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah KAF Gula Semut Aren, yang mengelola nira aren menjadi produk siap konsumsi dengan kualitas yang baik. Dalam industri ini, pola hubungan antara pelaku usaha dan petani pemasok bahan baku menjadi penting untuk dianalisis. Industri gula semut aren pada skala UMKM umumnya berada dalam struktur pasar monopsoni, di mana perusahaan memiliki posisi dominan sebagai pembeli bahan baku. Kondisi ini mempengaruhi penentuan harga, pola kerjasama, serta kesejahteraan petani. Selain struktur pasar, kebijakan perusahaan seperti strategi harga, kualitas produk, kemasan, dan metode promosi juga menentukan daya saing UMKM. KAF Gula Semut Aren mengandalkan promosi sederhana dan menjaga kualitas produk sebagai kekuatan utama untuk menjawab kebutuhan pasar. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana teori ekonomi industri diterapkan dalam kondisi nyata, mulai dari struktur pasar hingga strategi bisnis UMKM. Analisis ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik industri gula semut aren sebagai bagian dari pengembangan komoditas lokal di Provinsi Lampung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum industri KAF Gula Semut Aren, di mana industri KAF Semut Gula Aren ini merupakan salah satu UMKM di Lampung yang mengolah nira aren menjadi gula semut. Usaha ini tuh berdiri karena potensi bahan baku aren yang melimpah serta keinginan membantu petani yang sebelumnya hanya menjual gula cetak dengan harga rendah. Perusahaan juga tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga bermitra dengan petani melalui pelatihan sederhana untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual produk. Produksi ini dilakukan dalam skala kecil dengan peralatan bantuan seperti autofilter dan mesin label, serta produknya itu dipasarkan melalui media sosial, marketplace, reseller, serta konsumen akhir yang umumnya peduli tentang kesehatan mereka. Selanjutnya adalah kategori industri, di mana perusahaan KAF Gula Semut Aren ini sudah dijelaskan bahwa termasuk UMKM pengolahan nira aren menjadi gula semut, sehingga perusahaan ini tuh masuk dalam kategori agroindustri, di mana industri yang mengolah hasil pertanian lokal menjadi barang konsumsi. Produk yang dihasilkan itu memberikan nilai tambah dan komoditas pertanian, karena nira aren yang awalnya dijual dalam bentuk sederhana kini diolah menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan skala usaha yang lebih terbatas, produksi ini dilakukan secara mandiri dan ditujukan langsung kepada konsumen. Selanjutnya adalah struktur pasar. Nah, dari struktur pasar, KAF Semut Gula Aren ini termasuk perusahaan yang berperan sebagai pembeli utama bahan baku dari petani, sehingga petani itu bergantung pada satu pembeli dalam menjual produk. Harga beli bahan bakunya ini lebih banyak ditentukan oleh perusahaan, bukan petani. Selain itu, minimnya pesaing pengolahan gula semut aren di wilayah tersebut itu memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Kondisi ini mencerminkan ciri struktur pasar monopsoni, di mana hanya ada satu atau sedikit pembeli yang menguasai sumber pasokan. Selanjutnya adalah analisis kebijakan harga. Jadi, kebijakan harga KAF Gula Semut Aren ini pada dasarnya sangat sederhana dan juga fleksibel, karena perusahaan beroperasi dalam struktur pasar monopsoni, di mana pembeli grosir jumlahnya sedikit dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Harga jual banyak dipengaruhi oleh permintaan dari pembeli, bukan sepenuhnya oleh perhitungan biaya produksi. Akibatnya, KAF menetapkan margin yang sangat kecil, hanya sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 rupiah per kilogramnya, agar produk tetap terserap pasar dan tetap kompetitif.
Selain itu, gula semut aren ini memang memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibanding gula pasir biasa, sehingga harga secara alami lebih mahal. Dengan menjaga margin tetap rendah, KAF berusaha membuat harga produk ini lebih terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis kebijakan produk untuk KAF gula semut aren. Nah, untuk kebijakan produknya, KAF ini lebih menekankan kualitas secara ciri khas utamanya. Produk diolah dari nira aren murni tanpa bahan tambahan, dan prosesnya itu dilakukan secara manual sehingga menghasilkan warna dan aroma yang natural. Pemilik usaha juga membina petani agar proses pengolahan tetap konsisten, sehingga kualitas gula semut tetap terjaga. Meski tidak banyak berinovasi pada formula produk, KAF berusaha memperbaiki tampilan kemasan agar lebih menarik, informatif, dan juga sesuai kebutuhan pasar. Untuk identitas merek juga dipertahankan tanpa perubahan nama atau label agar lebih mudah dikenali dan tetap dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran industri dari gula semut aren KAF. Dari hasil wawancara kita, strategi pemasaran KAF gula semut aren berfokus pada konsumen yang ingin hidup sehat dan penderita diabetes dengan menonjolkan manfaat kesehatan gula semut aren sebagai pemanis alami yang lebih aman dibanding gula putih. Promosi dilakukan melalui rekomendasi dari word of mouth atau mulut ke mulut yang dinilai lebih meyakinkan bagi segmen pasar yang sensitif terhadap isu kesehatan. Selain itu, KAF memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi tentang manfaat produk serta menghasilkan informasi proses produksi yang alami. Kehadiran di marketplace juga membantu memperluas jangkauan konsumen sehingga produk mudah ditemukan oleh mereka yang mencari alternatif pemanis sehat. Selanjutnya, kebijakan promosi dan advertensi. Kebijakan promosi dan advertensi KAF dilakukan secara sederhana tanpa promosi berbayar. Promosi utama berasal dari mulut ke mulut, serta pemanfaatan media sosial untuk edukasi manfaat gula aren dan membangun citra usaha. KAF juga tidak melakukan promosi langsung melalui marketplace. Selain itu, KAF mendapat dukungan dari PT Pelindo berupa autofiller dan printer stiker yang membuat kemasan lebih rapi dan profesional. Kemasan yang lebih baik ini menjadi bentuk advertensi visual yang meningkatkan daya saing produk. Dengan strategi yang konsisten dan efisien, KAF mampu memperluas pasar tanpa biaya promosi yang besar. Selanjutnya, kebijakan kerjasama. KAF Gula Semut Aren membangun kerjasama eksternal untuk mendukung keberlanjutan usahanya. Melalui program CSR dengan PT Pelindo, KAF menerima bantuan alat seperti autofiller dan printer label yang meningkatkan efisiensi dan kualitas kemasan, serta memperkuat kredibilitas usaha. Selain itu, KAF menjalin hubungan B2B dengan reseller tanpa kontak formal. Pola ini membantu memperluas jaringan pemasaran, menjaga stabilitas penjualan, dan mengurangi ketergantungan pada pembeli besar. Kombinasi dukungan CSR dan hubungan B2B membuat KAF dapat bertahan dan berkembang meski beroperasi sebagai industri yang kecil. Dari analisis dan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah KAF Gula Semut Aren merupakan UMKM agroindustri kecil yang memanfaatkan melimpahnya aren di Lampung untuk menghasilkan gula semut bernilai tambah. Usaha ini berada pada struktur pasar monopsoni dalam pembelian bahan baku sehingga kebijakan harganya fleksibel dengan margin kecil agar tetap kompetitif. Produk dipertahankan alami dan konsisten, sementara strategi pemasaran mengandalkan promosi sederhana seperti word of mouth atau mulut ke mulut, media sosial, dan marketplace. Dengan kemitraan terutama pada PT Pelindo melakukan program CSR serta kerjasama B2B dengan reseller membantu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kontribusi secara keseluruhan. KAF mampu bertahan dan berkembang berkat pemanfaatan potensi lokal, kebijakan usaha yang adaptif, dan jaringan pemasaran yang efektif. Selanjutnya, saran yang kami dapat sampaikan pada industri ini adalah KAF Gula Semut Aren sebaiknya menyusun pedoman harga yang lebih jelas, meningkatkan inovasi produk dan kemasan, serta mengoptimalkan pemasaran digital yang informatif. Perusahaan perlu memperluas kemitraan dengan lembaga pendukung UMKM, menjaga standar mutu melalui sertifikasi, dan memperkuat hubungan dengan petani agar pasokan bahan baku tetap stabil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan
memulai bisnis ini, atau mungkin karena hobi bisnis, atau karena melihat ada peluang baru nih di sini gitu. Ya, bisnis ini kenapa saya mulai pertama adalah karena bahan bakunya berlimpah di Lampung. Yang kedua, petani akan memiliki nilai tambah. Jadi tidak hanya menjual gula cetak saja, tapi dia menjual gula semut dalam bentuk kristal kecil. Karena gula semut itu kan lagi booming, gula aren. Karena saya khusus menjual gula aren. Sekarang kan juga muncul di botol, kopi gula aren, apa gula aren. Itu saja. Terus untuk kebijakan harga apa? Kan biasanya bisnis itu punya program loyalitas buat pelanggan gitu, kayak misalnya diskon atau apa. Nah itu Bapak sendiri menerapkannya gimana? Apa ada? Untuk selama ini saya belum ada program harga, tapi penetapan harga itu saya hanya mengambil keuntungan sedikit ya, dan menambahkan dengan nilai transport. Dari karena saya kan reseller, ya, membeli barang dari petani itu dengan jumlah 40.000 per kilo, sama ongkos transport saya tanggung, ya kan, baru saya menjual dengan mengambil 1 per kilonya itu 1.000 sampai dengan 2.000. Jadi belum ada program, karena gula semut aren ini relatif sangat mahal dibanding gula putih, bisa 2 sampai 3 kali lipat harganya, karena emang gula semut aren gula yang sehat, herbal. Baik, untuk selanjutnya Pak, kan jadi dalam bisnis itu pasti Bapak mempunyai target pasar utama. Jadi target utama pasar Bapak dalam produknya itu siapa Pak? Yang pertama, target pasar saya adalah orang yang ingin hidup sehat. Yang kedua itu orang konsumen yang mempunyai penyakit diabetes, karena gula semut aren ini bisa dikonsumsi oleh orang yang punya diabetes, karena gula itu kan adalah sumber tenaga. Kalau kita nggak ada gula, kayaknya kita nggak ada. Jadi langkah-langkah apa saja sih Pak yang Bapak lakukan untuk menarik target pasar utama itu Pak? Ya, untuk sementara ini saya lakukan dengan promosi dari dari mulut ke mulut, dalam marketing namanya dari mulut ke mulut, dan beberapa saya gunakan IG, ya kan, sosmed. Teman saya belum masuk ke marketplace, karena bersaing di marketplace itu mungkin banyak ya. Saya lebih pasar-pasar tertentu aja yang sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ini terkait kebijakan produknya. Apakah produk ini Bapak melakukan inovasi atau perubahan itu dari yang awal, atau ada ciri khasnya dari awal yang nggak diubah gitu Pak, dari pembuatan perusahaan itu? Ya, inovasi produk sebenarnya produk itu dari petani, dan petani itu saya ajarkan bagaimana cara membuat gula semut. Ya, gula semutnya kristalnya kecil-kecil seperti gula pasir. Kalau inovasi untuk produk itu mungkin tidak ada, tapi produk-produk lain yang menggunakan bahan baku gula itu banyak inovasi, seperti misalnya roti ini sekarang sudah banyak pakai gula semut aren, karena pemanisnya pemanis herbal, kopi, ya kan, teh. Itu mungkin produk-produk lain selain dari gula itu banyak inovasi. Tapi kalau gula semut aren belum, hanya mungkin inovasi di kemasan. Ya kan? Ada yang kemasan 500, ada yang kemasan 2,5 gitu. Jadi ukuran kemasannya? Ya, ukuran kemasan. Kalau untuk kayak label atau apa dari awal pembuatan perusahaan ini, ada perubahan nggak Pak dari awal itu? Sampai dengan sekarang belum. Karena menurut saya membangun label itu mengingat label itu sangat lama. Ya, mengingat label itu sangat lama dan nggak mungkin saya rubah-rubah. Sehingga konsumen juga akan selalu ingat dengan produk yang ada nggak sih Pak kerjasama antara produk Bapak sama influencer kayak seperti mengendorse atau pihak-pihak eksternal lain? Kalau kerjasama sih, saya itu salah satu mitra binaan dari PT Pelindo.
kondisi yang ada, ya kan, dan memberikan kebutuhan orang yang membutuhkan untuk hidup sehat. Tapi kalau nanti mungkin pada saat saya pensiun mungkin ada bisa fokus untuk ke situ. Yang terakhir Ya. Pak, kenapa Bapak memilih bekerja sama dengan PT Pelindo ini dan kerjasamanya itu dalam jangka panjang atau jangka pendek? Sebenarnya kerjasama itu dalam jangka pendek karena saya kan cuma sekedar mitra bila tolong ini sudah berjalan, ini mungkin kerjasamanya sudah terputus ya beberapa tahun, cuman ke depan itu saya harus membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk melancarkan produk. Itu apakah pembagian hasil itu apa Bapak membayar PT itu Pak? Oh enggak. Mereka itu sebenarnya Pelindo itu memberikan dana CSR ya kepada industri ataupun industri sebagai bantuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penjualan dari para usaha kecil. Jadi nggak punya kontribusi apa-apa saya dengan. Oh, jadi di sini Bapak yang diuntungkan ya Pak? Iya dong, saya diuntungkan. Nah, kadang-kadang saya juga menggunakan reseller lain ya, seperti misalnya ada pegawai MM tuh, ya, saya suruh jualan ke mahasiswa itu biasanya saya mengambil keuntungan, saya menjualnya di bawah harga yang saya jual. Kalau saya jual per 500 gram itu 25.000, ini saya hanya mengambil dari 22.500. Itu orang menjual tidak beruntung 2.500 per pack. Pesaing barang substitusi, pesaing barang pengganti, kan pesaingnya gula semut aren ini adalah gula putih, ya kan? Ya kalau menurut saya itu sih nggak jadi masalah mempersaing. Pasar sasaran saya kan orang yang ingin hidup sehat, gitu loh. Nah pesaing yang jualan gula semut yang lain ada, cuma saya pikir nggak masalah. Pesaing itu nggak seberapa, masih sedikit kalau dalam industri itu masih sedikit orang yang berbisnis dengan menggunakan gula semut aren. Ya kan? Gula semut aren, bukan gula semut aja. Karena gula semut itu ada gula semut, bahan bakunya adalah nira kelapa. Kalau gula semut aren, bahan bakunya nira aren. Nah itu yang lebih banyak di